Kamu, Nak Adit kan? Masih ingat Bapak nggak? Bapak siapa ya? Ini rumahnya Denis kan? Denis anak Bapak? Loh, ini Pak Rusdi ya? Iya Nak, Bapak sudah lama nyariin Denis. Syukur Alhamdulillah, Bapak sudah ketemu rumah ini Nak. Denisnya ada nggak? Bapak kepengen ketemu anak Bapak. Bapak kangen sekali. Oh ya Pak, sebentar saya panggilkan ya. Ayo Dit, kita berangkat. Bang, ada yang mau ketemu Bang. Siapa sih? Pagi-pagi begini? Abang lihat sendiri aja deh. Aduh, kamu tuh tinggal nyebut aja susah amat. Nak, Bapak kangen Nak. Sudah lama Bapak nyariin kamu kemana-mana. Loh, kamu siapa? Kok manggil saya anak? Saya bukan anak Bapak. Bapak saya sudah lama meninggal. Nak, ini Bapak Nak. Bapak kangen sama kamu Nak. Gak usah panggil saya anak. Saya bukan anakmu. Denis, ini Bapak Nak. Dengar ya tua bangka. Bapakku sudah mati. Pergi kamu dan jangan kesini lagi. Kamu bukan bapakku. Aku gak mau lihat kamu di rumahku. Pergi sana! Ya Allah, kenapa anakku begitu tega terhadapku? Obrolan Mas Denis kok sepertinya serius banget. Siapa bapak tua itu ya? Pak, apa ada sesuatu dengan suami saya, Pak? Apa kamu, istrinya Denis anak saya? Loh, Mas Denis, anak bapak? Dit, jangan pernah kamu biarkan tua bangka itu datang ke rumahku lagi. Aku gak sudi. Aku gak akan pernah mau nerima tua bangka itu. Tapi Bang, dia kan bapakmu, orang tuamu, satu-satunya yang masih hidup. Aku gak mau tahu, Dit. Pokoknya jangan sampai orang tua itu muncul lagi di hadapanku. Mas, aku mau ngomong hal serius sama kamu. Kamu jawab yang jujur ya, Mas? Tadi itu, bapak tua itu bapakmu kan, sayang? Kamu tahu dari mana kalau dia bapakku? Tadi, aku sempat ketemu sebentar, Mas. Kami sempat ngobrol sebentar sih, Mas. Tapi benar kan, Mas? Kalau dia bapakmu kan? Nela, kenapa sih kamu mau tahu banget? Mas, dia itu orang tuamu loh. Kenapa kamu seperti itu terhadap bapak kandungmu sendiri, Mas? Kamu tuh tahu apa sih tentang aku dan bapakku? Kamu nggak tahu apa-apa, Nela. Tolong kamu jangan bahas dia lagi. Kenapa sih, Mas? Kamu nggak mau mengakui kalau dia itu memang bapakmu, Mas? Apa kamu malu? Tapi kenapa sih kamu harus malu, Mas? Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Andaikan saja waktu bisa kuputar kembali. Aku nggak mau punya bapak seperti dia. Assalamualaikum. Yang hujan nih, Itu Beb, ada binikmu sama anakmu datang. Datangin dulu Gi. Sana. Mas, kamu kok nggak pulang-pulang sih, Mas? Aku ini sudah mau melahirkan loh, Mas. Kenapa kamu nggak pernah pulang? Ayo, Mas, kita pulang sama-sama. Ngapain kamu kesini? Gak bisa betul ngelihat orang senang ya? Gak usah nyuruh-nyuruh aku pulang. Aku bisa kok pulang sendiri. Kalau kamu mau melahirkan, ya silakan aja. Ngapain pakai nungguin aku segala sih? Urusin aja tuh. Anakmu sendiri, mau makan? Mau nggak? Itu bukan urusanku.
Mas, ayo kita pulang yo. Aku nggak marah kok, Mas. Ayo sekarang kita pulang sama-sama yo. Jauh perjalananku ke sini, Mas. Aku mau kamu pulang, Mas. Ayo kita pulang. Demi anak kita, Mas. Apa kamu nggak mau lihat anak kita lahir? Nggak perlu. Kalau bisa sih, nggak lahir juga nggak apa-apa kok. Kalian tuh bikin repot aku saja. Ya Allah, Mas. Tega kamu, Mas. Sudah pulang sana. Ganggu orang aja. Bu Ranti melangkah tertatih. Perutnya membesar, menahan beban kehidupan dan harapan. Di satu tangannya, Denis kecil menggenggam erat, seolah takut ibunya akan jatuh atau ditinggalkan lagi. Hari itu bukan tentang mencari suami. Hari itu tentang seorang istri yang ingin mengajak ayah dari anak-anaknya pulang. Pulang untuk menyambut kelahiran darah daging mereka yang kedua. Bu Ranti tidak membawa amarah, tidak membawa tuntutan. Ia hanya membawa perut yang syarat dengan kehidupan dan hati yang lelah menunggu. Namun pintu itu terbuka bukan dengan rindu, melainkan dengan dingin, dengan wajah yang tak lagi mengenal keluarga. Kata-kata kasar itu meluncur begitu saja, tanpa melihat perut istrinya yang hampir melahirkan, tanpa peduli anak kecil yang berdiri di sampingnya. Penolakan itu bukan hanya mematahkan hati Bu Ranti, tapi juga menghancurkan dunia kecil Denis. Di malam dingin itu, Denis tidak hanya melihat ibunya menangis. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang ayah tega menyakiti ibu yang mengandung adiknya. Dan di saat itu pula, seorang anak belajar terlalu cepat bahwa tidak semua ayah pantas dipanggil pulang. Bu Ranti menunduk. Air matanya jatuh bukan karena sakit fisik, melainkan karena harapan yang mati di depan mata. Ia pulang tanpa suami, tanpa janji, hanya membawa luka, dan seorang anak yang mulai mengerti betapa kejamnya dunia pada ibunya. Kita mau kemana, Bu? Kita langsung ke rumah Mak Ijah ya, Nak. Ibu sudah nggak bisa nahan terlalu lama. Denis, bantu ibumu masuk, Nak. Denis, kamu harus ikhlas ya. Ini sudah takdir dari Allah, Nak. Kita harus ikhlas ya, Nak. Bu, apa Ade tahu ya, Bu, kalau Ade nggak diinginkan sama Bapak? Makanya Ade langsung pergi ya, Bu. Denny sedih loh, Bu. Padahal Ade cantik banget. Kenapa Bapak jahat banget sama kita ya, Bu? Kita salah apa sama Bapak? Ibu jangan sedih ya, Bu. Ada Denis yang selalu ada buat Ibu. Denis menggenggam tangan ibunya erat-erat. Anak kecil itu tak mengerti kenapa ayahnya memilih orang lain dan membiarkan ibu serta adiknya berjuang sendirian, melawan takdir yang kejam. Mereka tak langsung pulang. Bu Ranti tahu, waktunya sudah tiba. Dengan sisa tenaga dan air mata, ia singgah ke rumah Mak Ijah, dukun beranak yang selama ini jadi harapan terakhir bagi perempuan-perempuan yang tak punya siapa-siapa. Jeritan lahir bercampur isak tangis di sebuah rumah kecil yang sunyi. Adik perempuan Denis terlahir ke dunia tanpa pernah disambut oleh ayahnya. Dan mungkin itulah sebabnya bayi kecil itu enggan bertahan, seolah ia tahu
ia tidak diinginkan oleh lelaki yang seharusnya melindunginya. Tangis Bu Ranti dan Denis pecah, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena harus menerima kenyataan bahwa anaknya pergi, bahkan sebelum sempat merasakan hangatnya dunia. Malam itu, seorang ibu kehilangan anaknya, seorang kakak kehilangan adiknya, dan sebuah nyawa kecil pergi karena cinta seorang ayah tak pernah hadir untuknya. Mak, Ranti izin pamit ya. Terima kasih banyak ya, Mak. Ranti, belum bisa balas kebaikan emak. Sudah, kamu nggak usah mikirin itu. Emak ikhlas, Nak. Sekarang kamu fokus dengan kebahagiaanmu dan anakmu saja ya. Nggak usah mikirin suamimu. Biarkan dia. Lepaskan saja dia. Kamu pasti bisa hidup bahagia tanpa suamimu. Iya, Mak. Adit, sini, Dit. Bang, kita main ngebolang yuk. Bosan banget di rumah aja. Ranti, mulai hari ini, aku dan istriku ini bakalan tinggal di sini. Loh, Mas, kamu ngapain bawa pulang tulang belulang ini ke sini? Desi ini sekarang sudah menjadi istriku. Biar tulang belulang begini, tapi sumsumnya lebih enak daripada kamu. Aku gak mau, Mas. Ini rumahku, dan aku gak mau terima perempuan itu. Ingat ya Ranti, aku ini masih suamimu. Aku berhak tinggal di sini. Sampai kapanpun, aku gak bakalan ridho, Mas. Terserah sih. Udah aku capek. Aku mau istirahat. Ayo sayang, kita masuk. Bu, kenapa sih kita nggak pergi saja, Bu? Kenapa juga sih? Bapak malah pulang ke sini lagi. Kita pindah aja, Bu. Denis benci sama Bapak. Nak, ini rumah ibu. Rumah ini pemberian nenekmu. Kalau ibu pergi dari rumah ibu sendiri, bapakmu dan perempuan itu bakalan keenakan tinggal di rumah ini. Dan ibu gak mau, Nak. Kita harus sabar ya. Ibu gak mau mengalah meninggalkan rumah ini. Tapi Bu, pasti setiap hari ibu selalu sakit hati, Bu. Ngeliat Bapak sama-sama bibi tengkorak itu. Denis benci, Bu, sama Bapak. Denis gak mau punya Bapak seperti Bapak, Bu. Denis, ingat ya, kamu anak laki-laki. Kelak kalau kamu punya istri, sayangi istrimu, Nak. Cintai istri dan anak-anakmu. Jangan sampai mereka sakit seperti ibu. Kamu tahu kan rasanya? Dan kelak, kalau bapakmu datang kepadamu, terimalah, Nak. Walaupun kamu belum bisa memaafkan, tapi pasti bapakmu datang dengan penuh rasa bersalah dan penyesalan di sisa hidupnya. Ingat, Nak, sejahat apapun yang dilakukannya terhadap ibu dan kamu, dia tetap bapakmu. Dan jangan pernah kamu membalas atas hal yang pernah bapakmu perbuat. Ingat pesan ibu, Nak. Sekarang kamu sudah paham kan, kenapa aku begitu membenci bapakku? Bukan karena aku ingin menjadi anak yang durhaka. Bukan juga karena aku tak tahu arti memaafkan. Tapi ada luka yang tumbuh bersamaan dengan umurku. Ada tangis ibuku yang aku dengar terlalu sering. Ada perutnya yang menahan sakit saat dia menahan kecewa. Dan ada hari-hari di mana aku belajar kuat karena bapakku memilih pergi. Aku membenci bapakku, bukan karena dia meninggalkan kami, tapi karena dia pergi tanpa pernah mau menoleh ke belakang, tanpa bertanya, apakah kami baik-baik saja? Tanpa peduli, apakah aku tumbuh dengan utuh atau hancur perlahan? Jadi, kalau aku terlihat dingin saat namanya disebut, itu bukan amarah sesaat. Itu adalah luka lama yang sudah terlalu lama aku simpan sendirian. Sekarang kamu mengerti kan, kenapa di hatiku, kata Bapak lebih sering terdengar seperti kehilangan, bukan pelukan. Aku paham, Mas.
Aku benar-benar paham. Aku tahu rasanya tumbuh dengan luka yang ditinggalkan orang yang seharusnya melindungi. Aku tahu sakitnya menunggu, tapi tak pernah dijemput. Dan aku tahu tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Bapakmu memang salah, bahkan sangat salah. Kesalahannya bukan kecil, dan bekasnya masih hidup di hatimu sampai hari ini. Tapi sekarang Mas dia sudah tua. Langkahnya tak lagi sekuat dulu saat pergi meninggalkanmu, dan mungkin untuk pertama kalinya dia sadar bahwa pulang adalah satu-satunya hal yang tersisa. Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkan. Aku juga tidak memaksamu melupakan semua yang pernah terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu, menerima dia pulang bukan berarti menghapus lukamu. Kadang, itu hanya tentang memberi dirimu sendiri kesempatan untuk menutup cerita lama dengan caramu sendiri. Apapun keputusanmu, Mas, aku akan tetap di sampingmu. Karena aku mencintaimu, bukan karena masa lalumu, tapi karena hatimu yang tetap bertahan meski pernah dihancurkan. Aku, jujur masih bingung. Hadirnya dia di hadapanku seperti membuka luka yang kukira sudah kering. Ternyata belum, masih perih. Masih ada marah, masih ada kecewa. Masih ada rasa ingin bertanya, kenapa dulu aku tidak cukup penting untuknya. Tapi di saat yang sama, aku teringat kata-kata ibu. Sesalah apapun bapakmu, dia tetap bapakmu, nak. Dia juga manusia biasa, yang tak luput dari salah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Seakan ibu memintaku untuk melihatnya bukan hanya sebagai ayah yang gagal, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh dan mungkin menyesal. Aku belum bisa berkata aku siap menerima, tapi aku juga belum sanggup sepenuhnya menolak. Mungkin saat ini aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri, bahwa hatiku masih terluka dan kebingunganku bukan tanda kelemahan, melainkan proses untuk berdamai. Jika suatu hari aku membuka pintu itu, biarlah karena hatiku sudah siap, bukan karena aku dipaksa melupakan rasa sakitku sendiri. Dennis, terima kasih kamu sudah mau bertemu dengan Bapak. Bapak tahu, nak, Bapak nggak pantas minta apa-apa dari kamu. Bapak nggak perlu berterima kasih. Aku di sini bukan karena sudah memaafkan, tapi karena aku sudah siap untuk mendengar. Bapak mengaku salah, nak. Salah besar. Bapak pergi waktu kamu dan ibumu paling butuh. Bapak egois, pengecut, dan cuma mikirin diri sendiri. Bapak tahu nggak rasanya jadi anak kecil yang tiap malam menunggu pintu dibuka, menunggu Bapak pulang. Tapi yang datang cuma harapan yang pelan-pelan mati. Tapi begitu Bapak pulang, Bapak malah membawa perempuan lain tinggal di rumah ibuku. Bapak tahu, nak, dan itu yang paling menghukum Bapak. Sampai sekarang, nggak ada hari tanpa penyesalan, nggak ada malam tanpa rasa bersalah. Bapak malu, nak. Penyesalan Bapak datang terlambat. Ibu sudah keburu lelah, keburu sakit, keburu pergi. Bapak nggak minta dimaafkan, nak. Bapak cuma mau kamu tahu, Bapak menyesal jadi ayah yang gagal. Aku belum bisa bilang aku memaafkan. Luka itu terlalu lama tinggal di hidupku. Bapak ngerti, kalau kamu pilih menjauh pun, Bapak terima. Bapak cuma bersyukur masih dikasih kesempatan melihat kamu tumbuh jadi orang baik. Aku menerima Bapak sebagai ayahku, tapi jangan berharap aku bisa memeluk atau merawat Bapak seperti anak-anak lain. Aku akan tetap bertanggung jawab, bukan karena Bapak pantas, tapi karena aku tidak mau jadi orang yang sama seperti Bapak dulu, yang tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Terima kasih, nak. Meski Bapak nggak layak, kamu sudah jadi anak yang jauh lebih baik dari Bapak. Dennis tidak mengusir ayahnya. Ia menguruskan tempat tinggal yang layak untuk sang ayah. Di desa, dekat puskesmas, dan orang-orang yang masih mau memperhatikan. Setiap bulan, Dennis memastikan kebutuhan ayahnya tercukupi. Makan, obat, dan biaya hidupnya. Ia datang sesekali, tidak lama, tidak banyak bicara, hanya memastikan ayahnya masih bernapas dengan baik. Tidak semua luka harus sembuh untuk disebut dewasa. Ada luka yang tetap tinggal, namun tidak lagi mengendalikan siapa kita. Dennis memilih jalan yang tidak mudah,
menerima tanpa melupakan, bertanggung jawab tanpa harus memaksakan cinta. Dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi anak yang baik bukan berarti menghapus rasa sakit, melainkan menghentikan rantai luka agar tidak turun ke generasi berikutnya. Kesalahan orang tua memang meninggalkan bekas, namun pilihan anaklah yang menentukan apakah bekas itu berubah menjadi dendam atau menjadi sebuah pelajaran. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang memaafkan segalanya, tetapi tentang tetap menjadi manusia, meski pernah disakiti oleh orang yang paling kita harapkan. Terima kasih guys sudah menonton sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi.